Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1, yang terhormat Ibu Bapak Guru yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita serahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama sekali lagi pamitannya ngaturkeun nuhun kaos biasa nyempatkeun walaupun banyak kegiatan Ibu Bapak masih bisa menyempatkan waktu dalam acara penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan satu materi dalam tugas untuk memenuhi tugas calon guru penggerak penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Jabat Ria Guru PDOK SDN Tanjung Raya 1. Salam bahagia untuk para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, dan demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ibu bapak juga udah pernah ya, udah menerapkan pada siswanya budaya positif. Di antaranya mungkin ada gotong royong atau di kelasnya, pastilah saya yakin di antara guru-guru semuanya ini pasti udah menerapkan, apalagi di sekolah. Nah, ini pengertian budaya positif. Budaya suatu cara hidup dengan kebiasaan yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Positif merupakan kata sifat yang bermakna baik, pasti, tegas, yakin, bersifat nyata dan membangun. Jadi di sini budaya positif, pengertian dari budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai baik dan nyata, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan sebuah karakter. Jadi dalam budaya positif ini bagaimana kita mampu menerapkan ke siswa, menumbuhkan sebuah karakter untuk berbuat baik dalam segala hal. Gitu. Lanjut, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan tentang penerapan budaya positif di sekolah, yaitu dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan baik. Salah satu kegiatan pembiasaan baik yang sudah saya lakukan dan sudah di sekolah juga dilakukan dengan murid adalah sebagai berikut. Ini foto-fotonya aja ya. Nama gitu. Ini budaya positif. Pertama, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin ya ibu bapak juga sering lah kalau bersih-bersih di sekolah ya, apalagi di kelas gitu. Pasti yakin selalu kalau bersih. Terus yang kedua, sholat berjamaah, karena di sekolah kita ada bagian siang ya, yang siang gitu. Alhamdulillah
sedang berjalan mungkin dari dulu sebelum saya bertugas di sekolah ini juga mungkin dari dulu udah dilakukan budaya positif sholat berjamaah. Ya, kembali kita dulu. Terus yang ketiga, sholat duha. Sholat duha yang sering kita lakukan di hari Sabtu ya, itu sudah diterapkan dari kemarin ya Bu, sejak ada guru ngaji. Lanjut. Kita masuk ke konsep utama budaya positif. Di sini konsep utama budaya positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Apa cenah perubahan paradigma belajar? Perubahan cara pandang belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk memudahkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di antara dulu dari rekan-rekan sudah ada yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Menurut mungkin ya semuanya juga udah. Soalnya di sini ada yang tahu profil pelajar Pancasila, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, caranya ini. Profil pelajar Pancasila dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang berbangun untuk ke-6 dimensi, membentuknya dimensi di antara lainnya. Kalau kelas 1 atau kelas 2 suka dinyanyikan dengan ya, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa bersama-sama Bu? Bisa. Tahu bersama-sama. Satu kali aja Bu. Bu. 1, 2, 3. Ayo belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, mungkin istilah dalam ke-6 dimensi ini sering kita lakukan, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa. Yang pertama ya selalu kalau setiap masuk atau keluar atau setelah sekolah kita selalu berdoa, atau yang sering dilakukan pendengar saya di kelas Asmaul Husna seperti itu ya, surat pendek, terus berkebinekaan global, bergotong royong sering dilakukan, mandiri, kreatif. Nah, mungkin kreatifan siswa yang perlu kita kembangkan lagi seperti itu. Oke, udah acar bagi kayaknya berdoa gitu. Kayaknya ngomong mandiri mah, di kita sering anak-anak tuh maunya di pembebasan Sunda nama dibuatkan dengan punya acar
kan yang mandiri. Kedepannya mungkin kita terus belajar untuk mencapai kesadaran. Terus berkenalan kritis. Nah, keenam dimensi itu perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi itu diadakan, maka profil ini akan menjadi tidak bermakna. Dalam budaya positif, yang kedua disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah. Jika melanggar akan terkena hukuman. Selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensi untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui keyakinan kelas dan segitiga resmi. Semua sambung keyakinan kelas dan segitiga resmi. Sudah ada yang tahu keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Kenapa ada diseminasi? Diseminasi itu menyebarluaskan. Mohon maaf, bukan berarti menggurui, tapi ini saya di sini menyebarluaskan ilmu yang sudah didapat dari guru penggerak pada rekan-rekan. Ya. Keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab secara sama dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak yang melakukan suatu ancaman atau hukuman. Nah, jadi kenapa diadakan keyakinan kelas? Kalau peraturan sekolah udah tentu ya, itu misalkan harus masuk tepat waktu. Nah, mungkin kita nanti di kelas masing-masing kita mengadakan keyakinan kelas itu untuk jadi menumbuhkan karakter intern si anak itu ya. Jadi nggak ada paksaan. Misalkan kalau dengan hukuman, misalkan mana kudu gini, misalkan kan itu jadi ada tekanan seperti itu. Tapi kalau misalkan si siswa atau si murid yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, misalkan ibu-ibu sebagai muridnya, keyakinan kelas hari ini kita apa saja misalkan. Yang pertama misalkan disiplin waktu, masuk kelas tepat waktu, itu tidak dari seorang guru, tapi dari siswa itu kesadaran sendiri. Sini ada kontrol ini. Nah, seperti ini. Saya sudah melakukannya dengan memberikan satu not ke anak-anak, mungkin untuk keyakinan kelas. Di sana siswa menuliskan keyakinan kelas atau keyakinan kelas untuk peraturan di kelas masing-masing. Jadi siswa yang membuat peraturannya sendiri, gitu. Seperti itu. Yang
manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kebutuhan yang berasal dari kata dasar butuh, berarti yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan beberapa hal. Jadi kebutuhan dicetuskan oleh Abraham Maslow. Kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Yannick Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk sekarang juga kan sebenarnya dari dulu ya, untuk hukuman seperti itu kan dari dulu juga Ki Hajar Dewantara sudah mengutarakan gitu ya, sistem kamu terhadap siswanya. Sebelum kamu itu kita tidak ada memarahi atau memberi hukuman fisik seperti itu, ya seperti nyindra seperti itu dari dulu sebenarnya. Mungkin dari sekarang adanya bentuk merdeka dikembangkan lagi aturan seperti itu, sistem AMOM. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, yang tadi disampaikan, kalau misalkan guru yang misalkan yang menghukum, misalkan harus seperti ini, itu nantinya motivasi yang eksternal yang harus dipatuhi guru. Tapi kalau misalkan siswa yang membuat tadi peraturannya segala rupanya itu motivasi bersifat internal. Nanti ada kesadaran diri dari siswa gitu. Nah, yang berikutnya posisi kontrol. Yannick Kosen dalam bukunya School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Grasser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai posisi sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, ini
posisi kontrol. Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau lihat atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, begitu. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dia. Satu kelas itu menghubungi sama gitu agak tidak mengenai menghubunginya. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak bahagia, berharga, dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ya seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Seperti itu. Mungkin untuk saya pribadi di posisi sebagai teman seperti itu selama ini. Ternyata di posisi ini juga tadi ada negatifnya kan, seperti itu. Jadi anak-anak lebih lebih berani kita seperti kemarin ngawanying jadi lebih ngawanying lebih wantun ya seperti itu. Terus posisi kontrol yang berapa ini? Yang kelima ya, memantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon
yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Maka kita perlu, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nah, contohnya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nah, seperti itu cara hukumnya kalau seperti manajer gitu. Dibalikan lagi ke yang tadi yang sudah diyakini oleh siswa-siswa, murid kembali ke keyakinan kelasnya ya. Seperti tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang kita ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah, saya mau nanya untuk Paparin. Paparin sudah ada di posisi yang mana, Paparin? Nyaman. Nyaman di 5 posisi kontrol ini, Paparin. Nggak bersalah, Paparin. Oke. Manajer kayaknya. Manajer. Ya, untuk saya sendiri pribadi Bu, mungkin kalau harus sampai ke teman yang sering juga gini. Maksudnya hubungan guru dan siswa. Posisi guru adanya di mana? Ya, Sama ada yang menghukum, perilaku Iya, sebagai betul. pembuat rasa bersalah. Teman Ya. atau manajer. Teman di manajer. Teman dan manajer, tapi jangan sampai menjadi penghukum. Karena kalau Siapa manajer, olahraga bukan. Saya sendiri seperti itu. Bukan itu mah bukan hukuman, tapi bonus Pak. Bonus. Kalau bonus anak suka ya, jadi itu hukumnya Seperti itu bonus. saya juga saya pribadi gitu. Pengalaman di sekolah di sini ya. Setelah mengetahui posisi kontrol ini, saya mengetahui saya sampai ke posisi kontrol yang ketiga sebagai teman gitu ya, yang tadi dibicarakan. Tapi kadang kalau ada udah seperti diusahakan seperti ini, terus seperti ini juga siswa belum nurut juga, posisi kontrol saya sebagai penghukum Bu, akhirnya datang lagi Bu seperti itu Bu. Sokoyong dengan menghukum sebagai verbal atau ucapan atau pakai tangan seperti itu, kayak lain. Nah gitu.
berbuat bersalah juga sama murid kita selalu, bukan kita, saya pribadi selalu gitu ya, apa namanya, menghakimi ke siswa Dan mengalami yang baik, apa? dan nah kesana ini dari itu kita harus apa namanya. Nah, ini yang Ya, Ibu. terima kasih Bu. Ya, kalau menurut Ibu, kita memang pernah berada di posisi Nah, seperti itu. penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita pasti pernah ada di posisi itu. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Hanya untuk sebagai penghukum, itu mungkin untuk pembelajaran ke anak, supaya anak itu tidak melakukan hal yang sama. Nah, dengan penghukum itu boleh kita melakukan suatu tindakan berupa sanksi atau hukuman secara verbal supaya anak tahu, oh ternyata apa yang kita lakukan itu salah, guru tidak menyukai, itu kan hukuman maksudnya. Nah, kalau membuat rasa bersalah, oh apa yang kita lakukan itu salah, bagaimana supaya kita tidak seperti itu lagi, akhirnya si anak bisa memperbaiki hal yang ya, kesalahannya itu supaya tidak diulangi lagi. Terus untuk teman, bagaimana supaya kita menjadi lebih baik? Jadi si anak itu bisa mendekati atau gurunya bisa mendekati siswa itu supaya anak menjadi lebih baik. Jadi posisi kita bisa jadi teman, bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah. Hanya mungkin dari sikap kita tidak menunjukkan rasa asal seperti dengan main kekerasan, main tangan. Kalaupun dengan ucapan itu memang kan secara verbal, tapi bahasa Sunda nama nyungkun. Nah, pasti kan ada, kita pernah seperti itu. Terus kalau untuk memantau, untuk memantau, ini kan monitoring berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Memang itu kewajiban kita sebagai guru untuk mengawasi perilaku anak di sekolah. Terus kalau untuk manajer, memang kita harus mampu menjadi seorang manajer bagi murid, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga murid tidak bisa berjalan sendiri tanpa diawasi oleh manajer. Jadi intinya kalau menurut Ibu, kita berada di posisi kelima itu semuanya ada, hanya secara tidak sadar kita pernah. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya pendapat semua. Bu. Keras sekali Bu, keras besar. Kan tulisannya sama apa itu ya? Keras besar soalnya kalau ke posisi manajer mah saya pribadi masih jauh Bu ya, masih jauh. Soalnya kalau misalkan dalam posisi manajer kita tidak ada yang namanya verbal atau apa namanya pakai tangan, pakai fisik, tidak ada Bu. Yang tidak ada dilakukan seperti itu. Karena dalam metode materi teori kinerja dewantara itu juga sistem AMO kesana Bu tujuannya. Jadi kita hanya menuntun, si pendidik hanya menuntun yang tadi mengawasi seperti itu. Tidak ada hukuman, bahkan imbalan pun tidak dibolehkan untuk siswa seperti itu. Jadi kalau ke posisi manajer, kalau untuk saya pribadi masih jauh, masih belajar. Untuk pun masih banyak. Nah, di sini namun perlu disadari tujuan akhir dari memposisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer tadi ya. Di mana di posisi ini inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, itu tadi ya namanya ada cara-cara tertentu kalau dalam teori kerja dewantara ada coaching seperti itu. Saya juga memiliki pengalaman kemarin setelah cara ini sedang cara coaching. Tapi kan yang namanya anak itu kan penting lah, apalagi kelas 1, kelas 2 seperti itu ya. Saya balik ke mahal punya terus
coaching ke aduh mesti aku. Akhirnya kita jadi penghukum di situ. Jadi penghukum dengan cara ngobrol kamu kesulitan namanya wah gitu. Baru dia si siswa gitu si murid. Kalau menurut teori mah harus seperti ini gimana yang penting tidak ada hukuman seperti itu. Pastilah bertolak belakang untuk diri pribadi mah soalnya belum bisa sampai ke posisi kekontrol seorang manajer. Nah, ini keyakinan kelas. Lanjut, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kadang dengan pemimpin dicarikan barunya berarti ada ayah bahasa Bali Jawa, bahasa Jerman namanya. Nah, paling Aman. itu. Tapi kalau misalkan dirangkul, misalkan anak buat bersalaman, kita rangkul atau semacam apa kita coaching di ngobrol bareng berdua, mungkin di situ ada timbul motivasi ya untuk anak seperti itu. Tujuan adanya keyakinan kelas satu timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. Jadi karena apa aturannya dari murid sendiri, jadi nanti murid yang merasa gitu. Terus yang kedua meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran hingga murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita harapkan semuanya juga seperti itu ya kegiatan guru teh. Kalau mah siswa teh gitu kan bertanggung jawab, hormat, tidak dimintanya seperti itu. Alhamdulillah tuh. Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melakukan kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak permanen, ya. Tidak permanen. Bisa kita kalau misalkan 1 bulan sekali, misalkan diatur lagi peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya bisa. Nah itu yang tadi keyakinan kelas yang oleh murid. Contohnya kalau misalkan ini dalam ruangan kelas, kalau misalkan ada yang bertanya harus kasihkan dulu ya seperti itu ya. Kalau misalkan mau ke toilet, tanya dulu kondisi, nah seperti itu. Kita kesepakatan seperti itu. Tidak ada bahasa seperti apa kasar seperti itu. Jadi itu yang dinyatakan oleh siswa masing-masing. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter
yang lebih baik dan kuat. Adapun langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada bagian dasar segitiga restitusi merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Jadi menstabilkan identitas itu bagian nalasula artinya harus dan pami kieu pami nyari lama seperti ini gaduh ieu itu gaduh saha ya bukan bisa mau pami misalkan kurang kali gaduh permasalahan teh abi masuk ke dunia lah pas itu bagian langkah pertama menstabilkan identitas teh masuk ke dalam dunia lah kita didekati kita memperhatikan terus misalnya nih ngaku kecil itu kita menstabilkan identitas seperti itu contohnya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Jadi kalau misalkan ada siswa yang riwayat atau nama kemudian yang diperbaiki kita bersama kita melihat bahwa dasar nomor itu misalkan anggapnya atau sifatnya jangan sampai seperti itu. Langkah kedua untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan ditindak menjadi orang yang diinginkan. Kehidupan di masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditentukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Sehingga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Ternyata keyakinan kelas, kita tanyakan apa yang mereka inginkan, kita cuma membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambaran si anak itu. Segitiga restitusi sekali beraktivitas, setiap orang pernah melakukan kesalahan itu. Cara pendekatannya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Seperti itu. Kalau misalkan anak berbuat salah, apabila kantos gitunya, terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, misalkan salah itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati yang tadi. Kita sudah sepakati kelas, disiplinan kelas oleh siswa sendiri, kita tanyakan lagi. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sana kita hanya membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambaran. Situ mungkin Bapak Ibu saya hormati, mungkin segitu pemaparan
pemaparan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya hatur nuhun atau setiasa nyempetkeun waktosna, walaupun nuju aya pamangan atau sebagainya, hatur nuhun pisan sakadana sawah. Waktu waktosna baik. Ditutup lah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab ya. Oh, maka tuh pertanyaannya. Apa namanya? Atau kriminal sih aja ini. Waktu keyakinan kelas apakah harus dipakai oleh semua kelas dalam pembuatan juga harus dimusyawarahkan. Nah, ya siapa? Atau nuhun Pak Dari. Nah, untuk keyakinan kelas tadi udah dijelaskan. Nah, untuk keyakinan kelas justru itu Pak harus dimusyawarahkan, disepakati bersama. Guru tidak menyepakati, tapi siswa yang menyepakati semuanya sendiri. Dimusyawarahkan. Kalau bisa seperti tadi, misalkan kita melakukan tadi, kita ngasih kertas atau seperti apa aja yang pribadi sendirinya. Gitu. Nanti TPR, nanti kita rekap, guru yang rekap, non-layer, non-sedetil lah, soalnya biar gampang dihafal peraturan-peraturan kelas non-layer, misalkan 5 disiplin waktu misalkan kan. Kalau anak-anak pasti banyak kahoyongna teh dengan pembuktian dong dia. Nah, kita tempel nanti rekap. Kalau misalkan yang waktu aja tadi misalkan kalau yang jangan ada bully misalkan itu nanti direkap terus kita buat menjadi satu peraturan yang disepakati oleh semua siswa. Jangan tiap kelas tergantung keyakinan kelas masing-masing. Bisa dirubah lagi misalkan sebulan dia sekian itu misalkan dirubah dalam izin ke kamar mandi Pak Kacayola Pak. Nah seperti itu ada kajangan. Bisa seperti itu Pak. Jadi mungkin yang menambahkannya. Ya. Mungkin kalau misalkan untuk kesepakatan kelas bisa kita membuat poin-poin utama dulu. Misalkan satu untuk disiplin waktu, kedua untuk kebersihan, ketiga untuk misalkan 2 aja dulu untuk poin-poinnya. Satu untuk ketepatan waktu. Misalkan masuk kesepakatan bersama masuk pukul berapa, pukul berapa. Terus kalaupun ada tugas harus dikumpulkan harus tepat waktu itu kan masuk waktu. Terus kalau misalkan kebersihan, ini kan buat kesepakatan bersama, kebersihan buang sampah pada tempatnya. Terus jadwal piket berlaku. Apabila tidak ada yang piket, mungkin kena sanksi. Apa sanksinya? Bisa membersihkan WC atau menyapu halaman. Itu kan bisa masuk kesepakatan kelas juga. Ya. Yang lain, saja. Kami itu saran-saran ya kalau kata tadi di sekolah itu mah udah global, itu mah untuk di masing-masing kelas aja Pak. Di kelas pengalamannya kajiannya memang berbagi pengalaman pas ibu mendampingi kajian hari kita pendampingan pertama. Oh iya. Ya. Kan ibu semua pendamping dikasih kertas. Nah seperti itu. Oleh pengajar praktik itu dikasih semacam panduan. Silahkan mau diapakan kelas kita, tulis di sana di dalam kertas lembar. Otomatis kita kan misalkan pulang tepat waktu, piket kelas jalan, terus apalagi nanti kan kita bisa
siswa maunya kelas ini seperti apa. yang seperti ini. Ya. Bapak dari mudah-mudahan ya siap dari mudah-mudahan Pak tidak puas Jadi ya. ada kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi kalaupun ada yang melanggar, ini kan sudah kesepakatan Ya. bersama, bukan kesepakatan guru. Gitu. Jadi kalaupun ada yang melanggar, wewenang dengan konsekuensinya mohon. Mungkin itu dia tapi banyak. Mohon Ibu. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak Erik. Karena dengan tidak puas kita terus belajar lagi yang cukup Bu. Ada yang mau menambahkan? Ya kalau kira cukup kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah sekali ini aku Enaknya bacanya bermohon kepada dia memaparkan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan di sekolah. Mohon kepada atas memaparkan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan ilmu anu tadi diuraikan di paparan kajian biasa nanti istilahnya diterapkan ukuran sadayana sangat kajian jangan guru calon guru penggerakna, tapi setidaknya kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Kalaupun ada pertanyaan, kalaupun ada hambatan, kita bisa sharing dengan guru yang lain. Apapun sekolah kita, pasti kita yang akan bertanggung jawab. Maju mundurnya sekolah kita yang mengelola. Jadi sebelum ada perubahan dari siswa, rubah dulu dari diri kita sebagai gurunya. Jangan sampai kita menekankan kepada murid harus seperti ini, ternyata gurunya seperti itu. Kayak bisa disensorikan Bu murid. Nah, makanya dengan adanya pemahaman penerapan budaya positif ini bisa membawa dampak positif bagi TK Wilayah. Aku mohon kajian bagi pemaparan anak, mudah-mudahan yang bermanfaat bagi atas adanya, nyana perubahan positif, nyana perubahan suasana baru kata wilayah hiji teh. Kita mau nonton seperti kumah-kumaha, ayeuna dengan aya sistem kan among itu kelas teh keyakinan kelas coba kurang terapkan di kelas orang berjalan tidak seperti itu, mau dibawa kemana kelas kita nanti dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas dan siswa. Mungkin saja teman-teman biasanya segala guna dan mudahan sing dilancarkan kemudian diluruskan segala guna sing disehatkan berjalan. Amin. Mohon terjadi. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guru SDN Tenjolaya 1, rekan kerja Bapak Jia Patria. Alhamdulillah dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Jia bermanfaat bagi saya dan menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi saya dalam menerapkan di sekolah SDN Tenjolaya 1. Terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat khususnya bagi sekolah SDN Tenjolaya 1, umumnya untuk sekolah-sekolah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Iskandar, rekan kerja dari saudara Bapak Jia ya. Yang sama, saya satu profesi, guru olahraga. Beliau di sekolah selalu solid dengan rekan-rekan kerjanya, tidak egois ya. Pokoknya selalu kalau ada masalah saling memecahkan, sama saya juga gitu. Kalau ada masalah tentang olahraga selalu dikoordinasikan dengan beliau gitu. Dan alhamdulillah selalu terpecahkan masalah itu ya dengan keramahannya, kesiapannya gitu. Pokoknya selalu bersedia kalau diminta pendapat atau saran ya beliau ya. Mungkin sekilas itu tentang beliau ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudit Ayu Dewi Surajukan. Saya kelas 5 SDN dari Tenjolaya 1. Saya senang sekali belajar bersama Pak Jia. Saya bersama teman-teman membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama teman-teman. Dengan adanya keyakinan kelas, kami belajar kebiasaan positif. Terima kasih Pak Jia. Saya belajar dengan Pak Jia, sangat seru dan dia tidak galak, dia baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap.